Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali pada sesi kedua dalam materi pembelajaran hadis MI. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema kewajiban pendidikan tauhid kepada anak yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya Baik, sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat lidini fid dunya wal akhirah wa lisahillallah fi jami umurina wa fi jami imtihanina ya natullah ta'ala berkati al-fatihah. Baik, mari kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Baik, untuk materi kita yakni pembelajaran hadis MI dengan tema apa tadi? Temanya adalah tanggung jawab pendidikan keimanan pada seorang anak yang harus dilakukan atau diberikan oleh seorang orang tua kepada anak-anaknya maka ada beberapa hal yang harus diajarkan yang diberikan kepada seorang anak sejak anak tersebut kecil sampai ia menginjak dewasa Yang pertama itu adalah apa? Membuka kehidupan anak dengan kalimat tauhid dengan kalimat la ilaha illallah, yang mana sebagaimana kita ketahui bahasanya kalimat ini merupakan warisan yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Bismillahirrahmanirrahim, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah yang artinya apa? Artinya bukakanlah untuk anak-anak kalian pertama kalinya awala kalimatin, dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi tiada sesembahan yang hak, yang berhak disembah kecuali Allah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Jadi faedahnya apa? Faedahnya dari perintah ini adalah agar apa? Agar kalimat tauhid itu dan syiar yang dimasukkan seorang orang tua tadi kepada anaknya itu pertama kali itu yang diberikan adalah itu yang didengar oleh anak dan diucapkan oleh orang tuanya, diperdengarkan kepada anaknya itu adalah kalimat itu, sehingga itu membekas dalam ingatannya, dalam pikirannya, dalam benaknya, dalam hatinya meskipun anak tersebut masih berumur balita gitu. Maka kalau kalau kita lihat proses kelahiran seorang anak muslim gitu maka ketika anak tadi lahir maka anak tersebut langsung diperdengarkan dengan kalimat-kalimat tauhid seperti itu.
Kemudian kedua, apa ya yang harus diajarkan oleh orang tua kepada seorang anak, ya, yaitu yang kedua adalah apa? Mengajarkan tentang masalah halal dan haram, ya, setelah ia berakal, ya. Setelah ia berakal, setelah dia akil balik, maka seharusnya seorang orang tua itu apa? Mengajarkan pada anak-anaknya tentang apa? Tentang halal dan haram. Jadi mana yang halal, mana yang haram itu harus dijelaskan sehingga anak tersebut bisa membedakan, ya, bisa membedakan mana yang boleh dilakukan, mana boleh yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, ya. Hal tersebut, ya, itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Al-Munzir, ya, dari sebuah hadis, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau itu, ya, berkata, ya, i'malu, ya, bi taatillah wattaqu ma'asyallah, ya, wa muru auladakum bimtisalil awamiri wastinabin nawahi fadzalika wiqayatun lahum walakum minan nar, ya, yang artinya apa, ya, jadi i'malu, ajarkanlah, ya, mereka, ya, pada anak-anak itu untuk taat kepada Allah, ya, dan takut berbuat maksiat, ya, wattaqu ma'asyallah, berbuat maksiat kepadanya, kepada Allah, ya, serta suruhlah anak-anak kamu, wa muru auladakum, ya, suruhlah anak-anak kamu itu untuk apa? Bimtisalil awamiri, ya, bimtisalil awamiri ini apa? Menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya, wastinabin nawahi, fadzalika, karena hal itu, ya, karena hal itu, ya, fadzalika wiqayatun lahum, ya, itu akan memelihara mereka, ya, wiqayatun lahum walakum, akan memelihara mereka dan kamu, ya, sebagai orang tua itu dari api neraka, ya. Maka faedah perintah ini adalah agar seorang anak itu ketika apa namanya, dia sudah beranjak akil balik, dia ini sudah mulai berusaha dalam tingkah lakunya, dalam perilakunya, dalam kehidupan sehari-hari itu sudah bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, ya, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang sunnah, kan gitu, ya. Baik, kemudian yang ketiga, apa yang harus diajarkan, ya, orang tua kepada seorang anak, ya. Yang ketiga adalah apa? Memerintahkannya untuk beribadah, ya, untuk beribadah saat umur 7 tahun. Jadi ketika anak itu sudah umur 7 tahun, maka orang tua ini harus sudah mulai memerintahkan untuk beribadah, ya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, dan Abu Daud dari hadis, ya, Ibnu Amr bin As bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, muru auladakum bis muru auladakum bisolah, ya, wahum abna'u sab'is sinin, ya, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asrin, ya, wa farriqu bainahum fil madhaji, ya, yang artinya apa? Jadi perintahkan, ya, anak-anak kamu melaksanakan sholat, ya, pada usia 7 tahun, ya. Dan di saat mereka telah berusia 10 tahun, ya, wahum abna'u sab'is sinin, ya, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asrin, ya. Dan di saat mereka telah berusia 10 tahun, ya, pukullah mereka jika tidak melaksanakannya. Maksudnya melaksanakannya itu melaksanakan apa? Melaksanakan sholat, ya. Wa farriqu, ya, dan pisahkanlah mereka, ya, maksudnya anak-anak kamu itu bainahum fil madhaji,
dan pisahkanlah tempat tidurnya di antara mereka, antara laki-laki dan perempuan. Oke. Baik. Kemudian ya, keempat ya, apa yang harus diajarkan, yang diberikan oleh orang tua kepada seorang anak ya, terkait pendidikan keimanan ya. Yang keempat adalah mendidik seorang anak agar apa? Agar punya rasa cinta ya, kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada keluarganya, nah, kepada keluarga Rasulullah ya. Kemudian dan cinta, punya rasa cinta dalam apa? Dalam membaca Al-Quran. Maka disebutkan apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Maka sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hal ini tadi ya, dalam pendidikan apa? Mengajarkan pada anak untuk cinta kepada Nabi, kemudian pada keluarganya, kemudian untuk cinta membaca Al-Quran. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda ya, yang mana sabdanya adalah sebagaimana berikut: Adibu ya auladakum ala salasin khisolin ya. Yang pertama apa? Hubbi nabiyikum. Kemudian yang kedua adalah wa hubbi ali baitihi ya. Kemudian yang ketiga wa tilawatil Quran ya. Fa inna ya, hamalatal Quran fi dillillah yauma la dilla illa dilluhu ma'a ambiyaihi wa asfiyaihi ya. Maknanya gimana? Artinya adalah ya, didiklah anak-anak kamu itu atas 3 hal, ala salasi khisolin. Didiklah anak-anak kamu itu atas apa? Atas 3 hal ya. Yang pertama adalah mencintai ya, hubbi nabi itu mencintai nabi kalian ya, wa hubbi ali baitihi, dan mencintai ahli baitnya ya, wa tilawatil Quran ya, dan membaca apa? Al-Quran. Karena apa? Karena orang yang mengamalkan Al-Quran nanti ya, nanti akan mendapatkan naungan Allah ya, pada hari ketika tidak ada naungan ya, kecuali darinya bersama para nabi dan orang-orang yang suci ya. Maka yang keempat ini ya, sebuah keharusan bagi seorang orang tua ya, memberikan sebuah pendidikan pada seorang anak agar memiliki apa? Rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada keluarganya, dan juga cinta dalam membaca Al-Quran. Karena apa? Ya, karena jika hal-hal ini tidak diberikan atau tidak diusahakan, tidak diajarkan, tidak diberikan pendidikan kepada seorang anak, ini akan berakibat kurang baik ya. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap kelahiran setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan yang bersih ya, yang suci ya. Maka ketika anak itu dididik tidak dengan cara-cara yang baik, maka ini juga akan mempengaruhi kepada tabiat anak tersebut ya. Maka dalam sebuah hadis ya, dari Abu Hurairah ya, beliau ini dari Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi apa? Jadi setiap anak ini dilahirkan dalam keadaan
fitrah, suci, ya, bersih. Nah, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya itu Yahudi, ya, atau Nasrani atau Majusi. Jadi yang membentuk, ya, yang punya pengaruh yang sangat besar kepada masa depan anak itu adalah pendidikan orang tua kepadanya. Jadi anak ini mau jadi apa nanti. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.